mendahului mobil lain, pancen di belakangnya, di depan ada mobil lain, nggak nyanda ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi ya dengan saya si admin Kang Mus Vlog atau saya sendiri Kang Mus. Oke, pada video kali ini kita akan berbicara mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika panjenengan mendengar bunyi sirine ambulan yang sedang melintas. Ternyata berdasarkan survei dan hasil pengalaman daripada driver-driver ambulans ya, teman-teman ambulans kami, itu masih banyak pengendara lain yang mereka itu belum paham betul, belum bisa memahami, belum ada pengertian ketika mobil ambulans lewat dan membawa pasien gawat darurat. Nah, maka dari itu kami di sini menjelaskan, berbicara, sharing, ya, atau kita ngobrol-ngobrol mengenai hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan ketika panjenengan mendengar suara ambulan yang sedang membawa pasien kritis ataupun gawat darurat. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika panjenengan mendengar ambulan atau ketika ambulan datang dari belakang panjenengan. Ya, yang pertama adalah acuh tak acuh. Nah, sifat acuh tak acuh ini adalah sifat yang sangat menjengkelkan ya guys ya. Karena apa? Karena ibarat kata kalau orang Jawa itu ngedabet ya, sudah tahu dengan suara ambulan, suara sirine ya, masih aja biasanya ini kita sering terjadi itu mereka suaranya itu angga-anggaan di jalan ya. Kemudian punya mobil angga-anggaan dia tidak menghiraukan ada ambulan yang lewat yang akan melintas dari belakang. Itu mereka tetap itu sangat tidak disarankan. Terus yang kedua, tidak mau menepi dari lajur jalan lalu lintas. Nah, ini juga sifat yang sangat-sangat tidak diperbolehkan ketika panjenengan mendengar suara ambulan masih saja berada di lintasan jalan yang posisinya agak menengah, mungkin biasanya tidak mau menepi gitu kan. Ini wong angga-anggaan macam ini. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Wong gablek iki ya. Nah, itu sangat-sangat tidak pantas dilakukan oleh pengendara ketika sudah mendengar bunyi suara sirine dan tidak mau menepi. Nah, yang ketiga itu tidak memberikan jalan atau ruang ambulan untuk mendahului. Wah, ini songong juga ini guys. Yang ketiga ini dia sudah acuh, tidak mau menepi dari jalan-jalan, tidak memberikan jalan atau ruang ambulan untuk mendahului. Nah, karena apa? Kalau tidak ada kesadaran tentang hal ini, itu ya sangat riskan sekali, sangat berisiko sekali. Karena kita para driver ambulan itu beban moralnya itu sangat tinggi dalam misi penyelamatan nyawa seseorang di dalam mobil ambulan yang posisinya itu kebanyakan kritis. Kalau mereka masih acuh, tidak mau menepi, tidak memberikan jalan kepada ambulan untuk mendahului, ya termasuk salah satu nanti menjadi kegagalan dalam misi daripada sopir driver ini. Maka dari itu mohon pengertiannya yang tinggi, ya kan? Jangan terus angga-anggaan, jangan berlebihan di jalan raya, gitu kan? Nah, kita juga harus menghormati, kita harus mempunyai jiwa toleransi yang tinggi kepada mobil ambulan yang akan melintas. Oke. Terus yang keempat itu terus melajukan mobil dengan kecepatan tinggi. Nah, ini sering kami masih mendapati kebanyakan dan para pengendara itu bukannya menepi, melambatkan laju daripada kendaraan tersebut, tapi malah dia semakin kencang guys, ya kan? Semakin kencang dia malah ibarat kata itu apa ya? Tidak mau disalip. Nah, kalau orang yang disalip angga-anggaan itu tadi, dia merasa bahwa jalan ini beda, itu tidak boleh itu guys. Ya? Malah justru itu nanti akan membahayakan pengendara tersebut. Ya kan? Dia berjalan di jalan raya di depan ambulans, kalau itu juga tidak boleh itu guys. Nah, itu kan itu sangat tidak boleh
melajukan mobilnya dengan kecepatan yang tinggi. Nah, yang kelima itu membiarkan mobil ambulan tidak menemukan ruang atau lajur jalan. Jadi ya itu tadi, orang-orang yang seperti tadi ya kan, orang yang songong tadi, jadi tidak memberikan mobil ambulans untuk menemukan ruang agar bisa mendahuluinya. Ingat, misi kita adalah penyelamatan nyawa seseorang, ya kan? Bukan serta-merta kita membunyikan sirine untuk hal gegah-gegahan, itu tidak. Adanya saja kita tidak membawa pasien kritis, kita juga tidak diperbolehkan membunyikan sirine. Nah, oke, itu yang selanjutnya itu yang poin 6 itu mendahului kendaraan yang akan didahului ambulan. Nah, poin 6 ini juga sangat membahayakan sekali guys. Ya kan, sudah tahu ada ambulan yang mau mendahului, nah panjenengan mendahului juga. Nah, seperti contoh gambar berikut ini guys, sangat-sangat tidak diperbolehkan. Karena apa? Sebenarnya beliau ini ya, ini juga kebetulan ibu-ibu ini guys, beliau ini sebenarnya sudah tahu ada ambulan yang akan mendahului mobil yang di depannya. Namun dia malah melajukan kecepatan kendaraannya dan menyalip kendaraan yang di depannya. Nah, ini sangat membahayakan sekali. Sebenarnya dia sudah tahu kayaknya ini, karena sirine kita juga bunyinya kenceng, tidak lirih, ya. Bunyinya kenceng, wiu, sudah kita beri horn, beri klakson juga, tapi beliaunya ini tetap ngeyel, tetap nyalip mendahului mobil yang di depannya. Itu sangat tidak bolehkan. Ini contoh yang tidak diperbolehkan, ya kan? Oke, yang selanjutnya adalah berkendara di samping kanan atau kiri mobil ambulan. Nah, ketika mobil ambulan melaju, ini panjenengan jangan terus di samping kanan atau di samping kiri ambulan. Ini juga hal yang membahayakan ini guys. Ini sangat tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan, karena mobil ambulan itu sekali lagi saya bilang, ketika sudah membawa pasien kritis itu lajunya sedang menuju cepat. Tidak bisa kita membawa ambulan kok dengan berleha-leha, santai-santai kita membawa pasien kritis gawat darurat harus mendapatkan penanganan. Itu leha-leha santai itu tidak bisa guys. Ingat, misi kita para driver ambulan adalah penyelamatan yang seseorang. Beban moral yang terlalu tinggi yang harus dijaga oleh para ambulan, yang harus misi yang harus diselesaikan oleh para driver ambulan. Ya, yang selanjutnya adalah membuntuti mobil ambulan, ya kan, yang paling 7 ini. Wah, masih banyak sekali juga membuntuti mobil ambulan ketika ambulan sudah mendahului panjenengan, walaupun panjenengan juga posisinya tergesa-gesa, sangat kesusu apa ya? Yaitu tergesa-gesa tadi, tolong, mohon jangan mengikuti kami di belakangnya, karena hal ini juga sangat membahayakan. Coba kalau ketika panjenengan berada di belakang mobil ambulan yang sedang melaju membawa pasien kritis tadi, tiba-tiba diberhentikan secara mendadak oleh sesuatu hal yang di depannya, atau ketika ambulan juga akan mendahului, ya kan, mendahului mobil lain, panjenengan di belakangnya, di depan ada mobil lain, nggak nyanda ini guys. Makanya membuntuti mobil ambulan itu sangat-sangat tidak dianjurkan. Ingat, sangat tidak dianjurkan dan tidak diperbolehkan. Ini masih banyak sekali ini pengendara-pengendara yang mengikuti laju mobil ambulans. Oke. Yang selanjutnya adalah poin 9, berhenti mendadak. Itu tadi ya, seperti yang telah saya sampaikan tadi, berhenti mendadak di depan mobil ambulan ketika ambulan sedang melaju, sedang menuju cepat, itu sangat tidak dibolehkan. Karena di samping membahayakan beliau, juga membahayakan daripada ambulans itu sendiri guys. Ya, berhenti mendadak itu juga bukan hanya ambulan nanti yang akan terkena imbasnya, juga pengendara lain pun akan terkena imbasnya. Oke, yang poin 10 adalah berkendara dengan ugal-ugalan. Nah, ini tadi sok-sokan, anggap-anggapan, merasa jalannya ini dewek, ya, anggap-anggapan di jalan raya, tidak mempedulikan adanya ambulan yang melintas. Ini sangat-sangat tidak diperkenankan, baik ada ambulan ataupun tidak ada mobil ambulan. Berjalan ugal-ugalan di jalan raya itu sangat tidak diperkenankan. Ya, di samping membahayakan diri sendiri, juga membahayakan pengendara lain. Oke, itulah 10 hal yang
tidak boleh dilakukan ketika panjenengan mendengar suara ambulan yang datang dari belakang atau dari arah berlawanan. Baik, terima kasih untuk kesempatan video kali ini. Kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat, teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta share video jika bermanfaat, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Edukasi yang saya tampilkan, yang saya berikan itu adalah berdasarkan hasil pengalaman daripada kami. Bukan berarti kami menggurui, kami hanya sekedar edukasi dan sharing kepada pengendara lain agar tetap berhati-hati dan waspada di jalan raya. Andai kata teman-teman, sahabat-sahabat, rekan-rekan punya masukan untuk membangun channel ini lebih baik lagi, silakan ketik komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manusia. Mantap.